Oke, ketemu kembali Bos Geng dengan saya di channel Bener Vlog. Jadi siang kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dan akan saya temani beberapa menit ke depan. Dan jadi kali ini kita berada di jalan seperti biasanya, di jalan di tengah persawahan ya, di daerah Gumulan ya sekarang ini. Dan sebelumnya saya ingin mengasih sedikit informasi kepada teman-teman ya, informasi dari saya bagi teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai saudara, adik atau teman atau mungkin tetangga atau siapapun ya yang sekarang ini masih duduk di kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP atau ya yang ingin mendaftar melanjutkan sekolah di tingkat menengah, di tingkat SMK, teman-teman bisa menginformasikan bahwa di tempat saya bekerja, yaitu di SMK Kristen 1 Klaten, yaitu tepatnya di Jalan Diponegoro, Gumulan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, sekarang ini telah membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 ya, yang dimana SMK Kristen 1 Klaten membuka beberapa jalur, yaitu jalur minat bakat, prestasi, dan juga jalur umum. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan ya, yang berminat atau mungkin tetangga, saudara, teman kalian sendiri ya, teman bermain, tetangga yang masih duduk di kelas 3 SMP ya, mungkin sekarang ini sudah lulus ya, sudah lulus dari SMP, silahkan untuk diberitahukan bahwa SMK Kristen 1 Klaten sudah membuka pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Jurusan yang ada di sekolah saya di SMK Kristen 1 Klaten itu ada jurusan teknik bangunan atau yang sekarang itu teknik konstruksi perumahan, kemudian teknik kelistrikan atau teknik otomasi industri, yaitu teknik kelistrikan industri, teknik mesin, dan juga teknik las. Ayo silahkan datang ya, silahkan datang dan silahkan untuk mendaftar ya, silahkan untuk mendaftar. Dan nanti akan banyak fasilitas yang akan kalian dapatkan seperti free wifi, lab komputer, lapangan basket ya. Cukup dengan membayar 250.000 itu nanti kalian ya, membayar pendaftaran 250.000 itu nanti kalian akan sudah mendapatkan seragam ya, seragam OSIS 1 setel, seragam pramuka 1 setel, olahraga, dan juga wearpack ya, wearpack ya. Dan kemudian akan gratis SPP dalam 1 bulan ya. 1 bulan gratis SPP. Ayo teman-teman silahkan untuk mendaftar ya. Kalau kalian menunggu sekolah negeri, itu persaingannya sangat ketat sekali, persaingan itu sangat ketat untuk sekolah negeri ya. Dan di SMK Kristen 1 Klaten sekarang ini sudah naik tingkatnya menjadi sekolah pusat keunggulan, SMK pusat unggulan atau SMK PK, yaitu sekolah yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi pusat keunggulan. Dan nanti tidak hanya guru yang akan mengajar, tapi dari industri langsung nanti yang mengajar ya, di setiap jurusan
Ya seperti itu ya teman-teman, ayo informasikan informasi tersebut ya. Jadi kalian yang masih yang sudah lulus ya, yang sudah lulus kelas 3 SMP, monggo silahkan untuk diberitahukan, silahkan untuk mendaftar di SMK Kristen 1 Klaten. Tepatnya ada di Jalan Diponegoro, Bungulan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Itu ada di bypass ya, di pinggir bypass, pas ya, pas di pinggir bypass. Kalian mau cari transportasi itu mudah banget karena pas di pinggir jalan bypass. Oke ya, untuk program atau untuk brosur dan juga linknya nanti akan saya taruh di bagian deskripsi ya, untuk link pendaftarannya. Oke, topik kita. Oke bos geng, sekarang kita akan melakukan sebuah perjalanan jalan-jalan santai di siang ini, sambil kembali kita akan mengulik-ngulik kembali ya, yaitu masalah kita ini, masalah seorang YouTuber pemula ya, yang sering sekali dihadapi kita para YouTuber pemula. Para YouTuber pemula itu sering sekali mendapatkan informasi yang gimana, yang muluk-muluk ya, mungkin dari info-info yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mungkin YouTuber pemula itu juga mudah percaya yang katanya itu ada untuk menghasilkan di YouTube itu tanpa harus membuat video, tanpa harus memenuhi persyaratan, tanpa harus mempunyai video panjang ataupun video short. Nah, yang katanya seperti itu, saya pernah mendengarnya hal macam. Ternyata hal itu aja hanya ILC. Nah, tahu nggak ILC itu? ILC itu cuma ICK, itu hanya cuma ICK ya, bahwa untuk menghasilkan cuan di YouTube tanpa harus membuat sebuah video panjang maupun video short, itu hanyalah ICK, alias itu cuma khayalan ya. Yang namanya untuk mendapatkan sebuah penghasilan gaji, apalagi di YouTube ya, kita kan harus bekerja, dan di dunia nyata pun untuk mendapatkan sebuah penghasilan pun kita harus bekerja kan, kita harus bekerja baru mendapatkan hasilnya. Sama di YouTube pun juga sama, sebelum kita mendapatkan gaji dari YouTube, kita pun juga harus bekerja. Bekerjanya apa ya, kita menjadi seorang konten kreator, membuat sebuah video konten, memberikan informasi kepada masyarakat melalui video-video konten kalian. Kalau tidak ya, bagaimana kita akan mendapatkan sebuah penghasilan kalau tidak bekerja? Semua itu harus bekerja kalau ingin mendapatkan penghasilan. Di dunia nyata pun kalian juga harus bekerja untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Nggak ada, nggak bekerja nggak mendapatkan penghasilan, itu ya cuma hanya dalam khayalan. Kalau ya itu sudah bekerja mendapatkan penghasilan, itu kan di TV bro, di TV itu kan cuma khayalan saja bro, cuma cerita doang. Di dunia nyata kita mau mendapatkan penghasilan ya kita bekerja. Contoh, oke, seorang bos itu cuma dulu mendapatkan penghasilan, tapi sebelum dia menjadi bos dia harus kerja keras dulu kan, dia harus kerja keras untuk membesarkan bisnisnya. Meskipun dia hanya dulu saja, dia pun juga bekerja. Apa pekerjaannya? Mencari pelanggan. Meskipun dia sudah bos ya dia tetap bekerja, mencari pelanggan, mencari konsumen, mencari rekan bisnis, tetap bekerja. Nggak ada yang nggak bekerja
dapat penghasilan tuh ya nggak ada. Kalian trading ya, trading itu juga bekerja, nggak mungkin nggak bekerja. Trading itu juga bekerja, karena harus bekerja di trading falas itu kan juga bekerja. Kalian harus mengamati pergerakan saham naik turun ya, kemudian apa, mengamati pergerakan candlesticknya itu kan juga bekerja. Nggak mungkin kalau nggak bekerja mendapatkan penghasilan itu ya cuma khayalan saja, nggak ada. Oke. Bos geng, nah sekarang sampai di perempatan lampu merah Rumah Sakit Islam Petandan ya. Kita berhenti dulu. Mau lewat sini, lewat pinggir ketutup mobil box. Ya seperti itu ya. Kita menjadi seorang konten kreator pun juga bekerja, apalagi yang sudah monet itu ya, yang sudah monet channelnya itu ya harus lebih giat, lebih disiplin, lebih semangat, karena nanti dari video-video yang kita upload yang kita mendapatkan penghasilan. Semakin rajin upload video ya semakin banyak pula penghasilan yang kita dapat setiap bulannya. Nggak ada seorang youtuber konten kreator itu setelah monet itu leha-leha itu nggak ada. Itu setelah channelnya lolos monetisasi itu justru akan semakin sibuk, akan semakin disibukkan kita untuk membuat sebuah konten ya. Jadi kalian itu jangan mudah terpengaruh oleh info yang nggak benar. Justru kalau channel kita itu sudah lolos monetisasi, justru kita harus lebih giat lagi, karena penghasilan kita ya dari video yang kita upload. Semakin banyak video yang kita upload, semakin banyak pula iklan yang akan muncul, semakin banyak pula penghasilan yang kita dapat. Itu nggak ada yang namanya leha-leha bos. Youtuber yang sudah besar itu mereka lebih bersemangat, ekstra mereka, apalagi mereka yang mempunyai tim, kan mereka juga harus membayar tim mereka kan. Oke ya, kurang lebihnya mungkin segitu informasi, ada hal yang perlu saya sampaikan ya. Itu tadi yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang saya sampaikan pula mengenai seorang youtuber pemula. Jadi kita juga harus, seorang youtuber pemula itu juga harus terus banyak belajar ya, banyak menimba ilmu. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu, maka semakin banyak pula, semakin kuat pula fondasi kita untuk menjadi seorang youtuber. Semakin bagus pula video yang akan kita buat nantinya kalau kita terus belajar, terus menimba ilmu. Nah, dengan cara ya kita melakukan analisa, mengoreksi video-video konten dari para konten-konten kreator yang besar itu. Kita lihat videonya, kita amati bagaimana cara mereka membuat sebuah video, bagaimana cara mereka melakukan editing video. Kita belajar editing video pun kita juga harus belajar melakukan editing video, karena editing video itu salah satu dari beberapa bumbu untuk supaya membuat video kita menjadi menarik. Dan setelah editing video, kalian juga harus menimba ilmu untuk belajar untuk menjadi seorang pembawa acara ya, cara ngomongnya ya. Kalian harus belajar sedikit demi sedikit. Nanti jika sudah terbiasa, nanti akan tetap ya, akan tertata
tertata bagus nanti cara ngomong, cara menyampaikan di depan kamera ya, di video kalian. Memang untuk awal-awal karena belum terbiasa itu biasanya memang agak kaku cara pembawaannya, itu lumrah ya, itu maklum, semua juga mengalaminya. Ini ada acara apa ya? Ini balai desa kan. Nah, selain tadi ya sudah saya sampaikan tadi, selain itu teman-teman juga harus mempunyai semangat ya. Semangat ini yang paling penting, adalah semangat ya. Kalau tidak semangat ya nggak mungkin kalian akan berhasil. Yang semangat dulu yang penting, semangat dan konsisten dulu. Kalau semangat pasti akan konsisten, karena semangat inilah yang akan membuat kita menjadi konsisten, menjadi disiplin, dan akan menjadi lebih baik. Itu ya mas bro semuanya. Di sekarang ini juga banyak teman-teman para pemula pun yang sudah merintis channel YouTube, baik itu tentang vlog atau channel YouTube ya. Itu teman-teman terutama pemula, karena pemula masih awam, banyak yang mengeluh videonya itu tidak viral-viral. Di sini kita harus paham betul ya, untuk supaya video kita menjadi viral itu berarti kan video kita direkomendasikan oleh YouTube lebih luas ya, kalau video kita menjadi viral. Nah, untuk supaya video kita menjadi viral itu kan ya itu tadi, kita harus belajar dulu, belajar bagaimana membawa sebuah video yang baik, apalagi menaiki konten ya. Menaiki konten itu kalian juga harus memikirkan supaya isi dari konten kalian, dari video kalian itu benar-benar menyasar pada kebutuhan masyarakat luas ya. Kebutuhan dari masyarakat luas ini kan banyak ya, banyak sekali kan kebutuhan. Ada yang cara apa namanya, mencari tutorial cara memperbaiki HP, tutorial cara membuat sebuah mie instan, cara membuat sebuah jus, dan masih banyak lagi. Nah, kalian itu harus pakai pandai-pandainya mencari, mengumpulkan informasi, mengumpulkan data untuk mendapatkan sebuah informasi yang valid. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, masyarakat luas, karena sasaran kita itu di masyarakat luas ya. Karena penonton YouTube terbesar itu ada di masyarakat umum, Nah, kita harus pandai-pandai cari informasi apa sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi apa sih yang viral di masyarakat ya, yang digemari oleh masyarakat itu apa ya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Itu bagi kalian yang channelnya sudah berjalan ya, misalnya sudah berjalan, yang sudah mulai mengalami perkembangan bagus ya, perkembangan naik ya. Nanti jika kalian bisa melakukan itu, maka channel kalian akan lebih meledak lagi. Itu sangat bagus tuh nanti. Channel kalian pasti akan dicari oleh masyarakat. Kemudian soalnya kalian juga harus belajar, terutama pemula itu yang belum mengetahui mengenai SEO, Search Engineering Optimization.
yaitu mengoptimalisasi kata kunci mengenai judul video, mengoptimalkan kata kunci untuk judul dari video konten kita. Kalian bisa melakukan riset ya, banyak aplikasi-aplikasi ya juga ada untuk melakukan itu ya, aplikasi-aplikasi yang dari itu pun juga banyak. Dan lakukan riset untuk kata kunci yang sesuai dengan judul video kalian, sesuai dengan tema dari konten kalian. Kalian coba untuk melakukan sebuah riset, karena kalau tanpa melakukan riset asal-asalan nanti malah bisa channel kalian jadi morat-marit, nanti sulit ditemukan oleh masyarakat. Kata kunci ini akan mempermudah masyarakat dalam menemukan video kita. Contoh, masyarakat itu mengetik sebuah judul video yang ternyata judul video tersebut nyambung dengan judul video kita, karena kita sudah menggunakan kata kunci tersebut ya. Nanti video kita pun juga akan muncul di jajaran video-video yang mereka cari ya. Seperti itu para sedulur pemirsa YouTube Shop ya yang ada di seluruh tanah air. Kita sekarang sebentar lagi akan sampai di rumah. Saya ini berada di perempatan Gereja Mayungan, berada di perempatan Gereja Mayungan, dan sebentar lagi kita akan sampai di rumah. Mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya, video informasi yang mungkin sedikit berguna atau mungkin malah tidak berguna. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tuh kalian tendang juga tuh like-nya ya, like wajib ya, like itu wajib ya. Biasakan untuk like dulu ya sebelum melihat video. Dan juga subscribe itu kan juga gratis ya. Subscribe dan jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk di share ke media sosial kalian ya, share ke teman-teman kalian, bantu untuk share ya, bantu untuk men-share video ini ya. Oke ya, posting semuanya. Mungkin sekian dulu, kita akan bertemu kembali di video-video yang berikutnya. Sampai ketemu, dan jangan lupa jaga diri kalian, cuacanya sangat tidak bersahabat ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.